Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di majlis ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama, mempelajari agama ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun dia, ketika dia sudah bersyahadat, maka salah satu kewajibannya adalah mempelajari agama ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan insya Allah jamaah sekalian, duduknya kita di tempat ini, ya, pada maghrib sampai menjelang sholat isya, insya Allah tidaklah merugi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang menunggu di antara dua azan, di antara dua sholat, maka malaikat akan berdoa kepadanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasih sayangilah dia. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian pengajian kita. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan as-sidqu, ya, as-sidqu, yaitu kejujuran, ya, kejujuran. Hadis yang kemarin yang kita bahas terkait masalah al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Khiyar itu melanjutkan atau membatalkan jual beli malam yatafarraqu, selama mereka itu belum berpisah, masih dalam satu majlis. Maka ada hak untuk memilih apakah meneruskan jual beli atau membatalkan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa in sadaqa, kalau mereka itu jujur, penjual dan pembeli jujur, wa bayyana, dan saling menjelaskan dengan jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba, tapi kalau mereka dusta, wa katama, dan menyembunyikan, muhika barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan, dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Dan pembahasan yang lalu ada beberapa jual beli yang dilarang di dalam agama kita. Yang pertama, jual beli apa yang pertama? Najasyi, ya, ingat ya, najasyi. Apa itu najasyi? Najasyi, jual beli menipu. Ini najasyi artinya menipu, ya, menipu. Jadi ada orang yang membeli, kemudian ada juga penjual, kemudian datang pembeli yang lain, tapi pembeli yang lain ini pembeli yang palsu. Ingatnya, pembeli yang palsu. Dia tidak berniat untuk membeli, dia hanya ingin menjerumuskan pembeli yang aslinya. Maka ketika pembeli yang asli menawar misalnya 50.000,
maka yang satu mengatakan saya 60.000. Datang lagi yang satu mengatakan saya 70.000 dan seterusnya. Ya. Sehingga yang penjual asli dia mengatakan daripada saya tidak mendapatkan barang ini maka lebih baik saya tawar lebih tinggi lagi. Ya, sehingga orang-orang yang tadi yang najas, yang menipu ini pergi dan yang membelinya adalah pembeli yang asli. Ini namanya jual beli najas. Jadi niatnya menaikkan harga bukan untuk membeli, ya, bukan untuk membeli. Kemudian yang kedua menjual di atas jualan saudara. Ya, jadi kandungan hadis ini ada beberapa larangan dalam jual beli. Yang pertama najashi, yang kedua menjual di atas jualan saudara. Ya, kalau orang sudah bertransaksi maka tidak boleh ada yang masuk sampai selesai transaksinya. Ya, selesai transaksi. Kemudian yang ketiga menjemujikan cacat barang, ya. Misalnya di atasnya bagus semuanya, ternyata di bagian bawahnya banyak yang rusak, ya. Maka ini jual beli yang dilarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menemukan laki-laki yang seperti ini, makanan yang di bawah basah, kemudian yang di atas kering, kata beliau, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang curang maka bukan dari golonganku, ya. Baik, kemudian jamaah sekalian masih ada satu jual beli yang tidak sempat kita bahas. Yang keempat adalah mengurangi timbangan. Sebenarnya ini bukan bagian dari jual beli, tapi ini larangan dalam jual beli, ya. Yaitu mengurangi timbangan. Ya. Atau takaran, ya. Takaran. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin, ya, celaka orang yang menimbang, ya, yang menakar. Ini celaka. Yaitu apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau misalnya dia mengambil barang dari orang lain, maka dia perbanyak, ya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Ya, dia kurangi. Jadi ikhwatul iman, kalau kita menimbang, ya, samakan dengan yang kita beli dengan yang kita jual. 1 liter, ya 1 liter seperti itu. Sama ya dengan yang dibeli dengan yang dijual. Tinggal harganya saja yang diatur. Ya, tinggal harganya saja yang diatur. Jadi misalnya beras 1 liter 10.000 kita beli, kemudian kita jual 1 liter ya 15.000 misalnya, ya, atau 12.000. Ya, harganya saja yang diatur, takarannya jangan diatur, ya. Sama juga dengan misalnya SPBU, ya, SPBU. Kalau misalnya di situ tertulis 1 liternya, atau misalnya dia mengatakan saya isi 30.000. Ya. Kalau 30.000 pas, ya. Atau dia mengatakan full, ya. Misalnya dia mengatakan full. Ternyata di ininya 29.950. Tidak boleh dia mengatakan 30.000 karena kurang berapa? Ya, kurang 50. Ya, dia harus mengatakan 29.950. Ya. Kecuali kalau misalnya yang pembelinya mengatakan saya ikhlaskan 50-nya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ikhlaskan, maka dia harus penuhi sesuai dengan nominal yang dia minta. Dia minta 30.000, maka dia harus penuhi 30.000 tersebut, ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya hadis yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah taala asy-syahadata, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid bisidqin, dengan jujur, ya. Artinya kejujuran hatinya untuk meninggal dalam keadaan syahid. Ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya pada derajat mati syahid meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Ya, jadi firash artinya apa? Firash
ranjangnya. Jadi dia sudah bercita-cita, saya ingin meninggal mati syahid di medan pertempuran. Dia sudah niatkan itu, jujur niatnya. Tapi ternyata dia meninggal di atas tempat tidurnya. Maka dia tetap digolongkan sebagai orang yang meninggal ya mati syahid, ya meninggal mati syahid. Sebagaimana salah satu panglima Islam siapa itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid jamaah sekalian, ini sahabat yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin pasukan. Dia tidak pernah kalah ketika memimpin pasukan. Sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam ketika terjadi perang Uhud. Dia termasuk panglimanya, panglima pasukan berkuda. Dia menang di situ. Dan sebab kekalahan kaum muslimin gara-gara dia juga. Ya, ketika dia masuk Islam tidak pernah kalah. Tapi ternyata dia meninggal di atas kasurnya. Dia tidak meninggal di medan pertempuran. Sehingga hadis ini jamaah sekalian ini disematkan bagi orang-orang yang jujur dalam berjuang, dia mengharapkan syahadah, meninggal mati syahid. Kemudian ketika dia meninggal di atas kasurnya, maka dia digolongkan sebagai orang yang meninggal mati syahid. Baik, kemudian selanjutnya hadis selanjutnya masih jujur ya. Baik, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini sahabat yang kecil betisnya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam timbangannya di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, gunung Uhud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat itu tertawa. Kata Nabi, "Lima tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Ya. Kata para sahabat, karena melihat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demi Allah betisnya Ibnu Mas'ud jauh lebih berat di hari kiamat nantinya daripada gunung Uhud. Ya, padahal gunung Uhud itu sangat panjang sekali ya, panjang. Ya. Dan Nabi mengatakan betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Dari sinilah jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa yang ditimbang di hari kiamat nantinya ada beberapa. Yang pertama anggota badan. Anggota badan. Jadi di mizan ya, mizan. Apa itu mizan? Ya, timbangan. Timbangan. Jadi ada namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan amalan. Nah, yang ditimbang diantaranya adalah anggota badan. Sebagaimana hadis yang tadi ya, yang kita sebutkan ketika Nabi mengatakan betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Sama juga ketika kita berzikir ya, kita berzikir, maka ini nantinya akan menjadi timbangan yang berat di hari kiamat. Ya. Anggota badan, ya kaki yang kita langkahkan menuju ke masjid juga demikian. Kemudian yang kedua adalah kitab, ya, catatan amal. Catatan amal. Ini juga nantinya ditimbang di hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ya, orang yang berat ya catatan timbangannya, amalan timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang baik. Adapun yang khaffat, yang ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi ada neraka hawiyah ya. Kemudian yang ketiga, ya, amalan ya. Ini catatan, ini amalan. Ini amalan yang dilakukan, yang yang dilakukan. Misalnya ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya itu? Subhanallahi, ya, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi azim, ya. Kata Nabi, ini lebih berat di timbangan. Berarti amalannya langsung ya. Jadi subhanallahi wa bihamdihi, ya. Kemudian subhanallahi al-azim, ya.
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Jadi yang ditimbang di hari kiamat anggota badan, kemudian catatan amal atau kitab, ya. Jangan sampai catatan amal kita jamaah sekalian itu buruk. Bahkan kita malu untuk melihatnya di hari kiamat. Ya. Sehingga sebagian orang mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya menjadi tanah saja, tidak usah melihat catatan amal itu. Ya. Saking dahsyatnya di hari kiamat. Baik, kemudian yang ketiga, amalan itu sendiri. Ya. Amalan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Antum catat ya. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seorang yang selalu berbuat jujur, ya, seorang yang selalu berbuat jujur, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Seorang yang selalu berbuat jujur, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi dicap, ya, dikasih cap, orang ini ya selalu jujur. Kemudian kata Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya. Dusta itu mengantarkan kepada fujur, keburukan, ya. Ya, keburukan. Jadi dusta mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nari, dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Ya, dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Seseorang selalu berbohong sehingga dia dicap di sisi Allah sebagai orang yang pembohong, ya. Seorang yang selalu berbohong, maka ia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pembohong. Dari hadis ini jamaah sekalian bisa disimpulkan bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada surga. Ya. Jadi faidah hadis ini, kejujuran mengantarkan kepada surga. Mengantarkan pada surga. Sebagaimana kebalikannya, kedustaan mengantarkan ya, pada neraka. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kedustaan ini, ya. Baik, ini jamaah sekalian hadis yang terakhir pada pembahasan as-sidqu, ya, kejujuran, ya. Baik. Baik, diperhatikan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan, ya, masalah jual beli, ya, masalah jual beli. Kemudian tadi meminta syahadah, apa namanya, kesyahidan, ya. Kemudian yang ketiga masalah ancaman orang yang berkata dusta dan faidah orang yang berkata jujur, ya. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian. Mungkin ini yang bisa kita bahas, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan ingat jamaah sekalian, ini perjalanan kita menuju negeri akhirat ini panjang, ya. Kita baru di sini nih, ya, alam dunia. Dan setelahnya ini masih panjang. Ini ribuan tahun jamaah sekalian. Kita di dunia mungkin ya 60, 70 tahun. Setelah ini jauh lebih panjang, sehingga dipersiapkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.